Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 12 biologi 2 akan mempresentasikan materi tentang qawaid fikih. Yang pertama yaitu segala sesuatu tergantung tujuannya. Saya Najifah Mulidia Putri sebagai moderator dan teman saya Najwa Aguina dan Ratna Safa sebagai pemateri. Pengertian. Segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya, memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut. Semuanya digantungkan pada niatnya orang yang melakukan perbuatan. Karena suatu niat itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, atau dia melakukan perbuatan tersebut karena niat lain. Dasar hukum kaidah ini adalah innama a'malu binniyat, yang artinya sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Yang pertama, hadis innama a'malu binniyat diriwayatkan dari orang-orang yang dipercaya seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas, baik berupa ucapan maupun gerakan tubuh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Daud, dan lainnya sepakat bahwa hadis tentang niat tersebut merupakan sepertiga ilmu. Imam Al-Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari 3 hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Yang kedua, ulama membahas niat dari 7 bagian, yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat, dan tujuan niat. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya. Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya. Secara garis besar, maksud dan tujuan niat ada 2, yaitu yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Contohnya, wudhu dan mandi jenabat dan juga puasa. Dan fungsi yang kedua adalah untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Disyaratkan untuk menentukan ibadah yang serupa dengan ibadah selainnya. Syekh Abu Ishaq Asy-Syarizi dalam kitab Al-Muhadzab memberi batasan, setiap perkara yang membutuhkan niat fardu membutuhkan penentuan penyebutan atau ta'yin, kecuali tayamum untuk ibadah fardu. Dalam tayamum tidak disyaratkan niat fardu tayamum. Bahkan tidak sah apabila disyariatkan niat fardu tanpa ada lafal al-istibahah, dalam kurung mencari kebolehan melakukan suatu ibadah. Suatu ibadah ditentukan, sementara niat menentukan tidak disyaratkan secara terperinci. Hal ini, pertama, penyebutan ibadah tidak disyaratkan terperinci, seperti menentukan tempat sholat dan menentukan nama makmum. Yang kedua, perkara yang penentuannya disyaratkan, maka kesalahan penyebutannya membatalkan ibadah, seperti orang niat puasa, sementara yang dibutuhkan adalah sholat. Yang ketiga, perkara yang wajib disebutkan secara umum dan tidak wajib disebutkan secara terperinci. Apabila disebutkan secara rinci dan terjadi kesalahan penyebutannya, maka menyebabkan batal. Seperti niat makmum pada Ali ternyata namanya adalah Rahmat. Fungsi niat adalah disyaratkannya penyebutan fardu dalam niat. Terkait penyebutan ada dan qada, dalam sholat ada beberapa perbedaan. Di antaranya, 1. Disyaratkan penyebutan ada dan qada. Yang kedua, disyaratkan penyebutan niat qada dan tidak penyebutan niat ada. Disyaratkan penyebutan ada apabila memiliki tanggungan sholat qada. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Mawardi. Tidak disyaratkan penyebutan adat atau qada secara mutlak. Kesimpulannya, kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat seseorang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Terakhir, suatu ibadah juga bisa dibedakan dengan ibadah lainnya dengan melihat pada niat yang digunakan.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.